ada hormon primer. Nah, jadi hormon sekunder itu hormon yang secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas reproduksi. Nah, jadi hormon primer, tolong dimengerti ya. Jadi hormon primer, hormon yang secara aktivitas reproduksi. Nah, jadi langsung berpengaruh. Nah, kalau yang sekunder tidak mempengaruhi organ dulu, baru berpengaruh terhadap hormon. Bukan secara tidak langsung dia akan mempengaruhi pertumbuhan. Pertumbuhan inilah yang mempengaruhi proses seleksinya. Jadi nanti ada hormon-hormon yang mana yang disebut hormon primer, hormon yang langsung berpengaruh terhadap reproduksi diketahui ya. Jadi sehingga tidak banyak nanti belajar hormonnya. Ya, dalam reproduksi adik-adik hanya mau belajar hormon-hormon tertentu saja begitu yang berpengaruh terhadap tidak banyak hafalannya nanti. Nah, tolong dipahami dulu hormon ini adalah hormon yang berfungsi untuk mengatur aktivitas reproduksi. Jadi dia bekerja melalui interaksi kompleks, jadi stimulasi maupun inhibisi atau menghambat. Jadi ada salah satu menstimulasi, pelepasannya merilis, dan juga ada yang memblok atau menghambat. Nah, nanti ada bagaimana prosesnya. Ini kan perannya demikianlah, gitu ya. Kemudian ini ada lagi ya yang bentar. Nah, kemudian dia menjaga keseimbangan fungsi reproduksi. Nah, ini peranan hormon dalam reproduksi. Ya. Jadi sangat penting sekali. Nah, kalau nanti hormon ini terganggu, nanti siklusnya tidak akan berjalan. Nah, kalau siklus tidak berjalan, berarti tidak akan menghasilkan suatu keturunan. Jadi ternak itu menjadi tidak produktif, ya. Nah, klasifikasi sekarang, ya. Jadi klasifikasinya secara kimiawi itu ada hormon peptida dan protein. Kemudian dua, ada hormon steroid. Nah, ini harus harus betul diketahui ini karena berkaitan nanti dengan nutrisi. Apakah gangguan hormon ini diakibatkan oleh nutrisi? Di nutrisi kan ada nanti apakah kadar proteinnya berapa kan begitu ya, atau yang lain. Nah, ini sangat penting. Jadi hormon protein, peptida dan protein tersusun dari asam amino larut dalam air inaktif oleh asam basa panas diberikan secara parenteral. Ini tidak bisa diberikan secara apa namanya oral ya, karena protein itu kan mudah sekali dirusak oleh enzim saluran uh, pencernaan. Ya, kalau Anda nanti menggunakan hormon peptida atau golongan peptida dan protein itu tidak boleh diberikan secara oral, harus diberikan injeksi atau parenteral. Hormon steroid. Nah, hormon steroid ini prekursor itu adalah kolesterol. Kemudian larut dalam lemak, beberapa aktif oral, misalnya progestin dan sintesis, dan ini bisa diberikan secara oral ya. Injeksi bisa, oral juga bisa. Ya. Seperti misalnya pil KB progesteron itu ya. Kan ada pil KB-nya oral, ada pil KB-nya injeksi gitu ya. Nah, itu contohnya. Itu adalah hormon steroid. Jadi bahan bakunya itu adalah steroid atau kolesterol. Nah, itu klasifikasinya ya. Nah, ini sekarang contoh hormon peptida.
FSH itu follicle stimulating hormone. Nah, itu kira-kira berat molekul sekian lah. Nanti berat molekul ini perlu kalau nanti Anda melakukan apa namanya, AC hormone begitu ya. Kemudian luteinizing hormone. Nah, ini disingkat dengan LH, luteinizing hormone. Kemudian ada prolaktin. Kemudian ada ACTH, adrenocorticotropic hormone. Kemudian ada oksitosin. Kemudian ada GnRH, gonadotropin releasing hormone. Nah, kemudian ada ACG, human chorionic gonadotropin. Kemudian ada PMSG, pregnant merserum gonadotropin. Human chorionic gonadotropin, human itu adalah manusia, chorionic adalah Staphylococcus chorion. Nah, mungkin Anda belum dapat, ya nanti di kebidanan dapat. Gonadotropin adalah hormon yang merangsang aktivitas gonad, ovarium maupun testis. Itu disebut ACG. Jadi ACG ini ada pada kalau orang hamil. Nah, ini yang dites gitu ya. Kemudian ada PMSG, pregnant mare serum gonadotropin. Pregnant itu bunting, mare itu kuda, serum ya serum, gonadotropin ya hormon yang merangsang aktivitas gonad. Ini dihasilkan oleh kuda bunting. Kemudian ada relaksin. Nah, Anda tinggal menghafalkan ini ya. Jadi, oh yang hormon peptida ini, ya, hormon peptida. Nah, kemudian hormon steroid. Nah, ini konfigurasinya ini ya, tetrasiklik. Nah, nanti silakan nanti Anda ingat lagi, mungkin di mana ini dapat di biokimia ya, tidak tahu saya, lupa saya. Nah, prekursornya itu adalah kolesterol. Ini prekursornya kolesterol. Nah, ini bahan bakunya kolesterol. Nah, kemudian berubah menjadi pregnolon, nah kemudian menjadi hormon steroid maupun progesteron atau testosteron atau estrogen. Nah, ini biosinthesisnya. Ini konfigur apa namanya hormon steroid. Jadi tidak banyak. Jadi hanya 3 hormon ya steroid yang Anda pelajari, estrogen, progesteron, testosteron. Jadi tidak banyak gitu ya. Anda belajar untuk tidak sulit untuk menghafal. Yang penting mengerti begitu ya. Yang penting mengerti masalah karena hormon ini adalah basic daripada reproduksi. Nah, kalau nanti hormon tidak tahu Anda ya sulit nanti untuk melakukan penanganan pada kasus-kasus reproduksi. Nah, ini yang saya katakan tadi, hormon primer, sekunder, ya kalau primer langsung mengatur fungsi reproduksi, sekunder ya mempengaruhi fisiologi lain, berdampak pada reproduksi ya seperti grup hormon tadi. Jadi kalau primer, nah ini ada apa namanya contohnya tadi, nah misalnya FSH ini kan primer, ya. Nah ini langsung ya mempengaruhi folikel, estrogen, estrus. Nah mungkin nanti di siklus estrus akan kelihatan nanti. Dan sekarang kalau kita klasifikasi sekarang, ya, jadi ada apa namanya hipotalamus, hipofisa anterior, ada hipofisa posterior, kemudian ada ovarium. Nah, ovarium itu ada tes apa namanya? Ada testis ini gonad ya. Kemudian ada plasenta, ada uterus. Nah, ini organ-organ kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon. Nah, hipotalamus nah, yang dihasilkan adalah tropin release hormone. Nah, ini paling berperanan dari dalam siklus estrus. Jadi kalau ini terganggu, nanti Anda tidak bersiklus begitu, terutama pada hewan betina atau wanita. Prolaktin inhibin faktor, jadi faktor penghambat prolaktin. Nah, kemudian ada lagi prolaktin release faktor. Jadi prolaktin itu ada dua, ada yang menghambat, ada yang merilis. Nah, ini namanya ya tadi ada menstimulasi, ada memblok gitu ya. Kalau dia kelebihan memblok, nah nanti akan ada ceritanya. Kemudian ada kortikotropik
releasing hormone. Nah, itu yang ada 4 hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus untuk proses reproduksi. Nah, kemudian ada hipofisa anterior, follicle stimulation hormone. Dia adalah hormon yang menstimulasi folikel. Nah, kemudian luteinizing hormone. Kemudian ada prolaktin, kemudian ada adrenocorticotropic hormone. Nah, saya kira Anda sudah diberikan oleh Dr. Indira folikel itu apa, gitu ya. Nah, folikel itu berkembang karena distimulasi oleh FSH. Nah, sehingga FSH menstimulasi folikel akan menghasilkan estrogen, sehingga hewan itu menjadi birahi. Nah, kemudian hipofisa posterior. Nah, ini oksitosin. Nah, sebenarnya oksitosin ini dihasilkan oleh hipotalamus, kemudian disekresikan ke hipofisa posterior. Nah, hipofisa posterior ini atau sering disebut dengan neurohipofisa. Nah, kemudian dia tersimpan di neurohipofisa. Nah, kemudian ini baru dirilis begitu ya melalui saraf. Neurohipofisa atau hipofisa posterior. Tapi kalau hormon di hipofisa anterior, nah itu dirilis melalui sirkulasi, ada pembuluh darah gitu ya, vaskularisasi. Kemudian di ovarium, nah mungkin ya Anda sudah tahu, saya anggap tahu Anda ovarium karena Bu Indira sudah berikan anatominya. Sudah ya, Dek ya? Sudah diberikan anatominya ya? Sudah? Halo? Halo? Sudah, Prof. Sudah ya. Tolong dijawab ya. Nanti saya sambil mancing, Anda masih ikut apa enggak? Nih saya ngomong sendiri nanti sangka orang gila saya ini, tidak ada yang dengerin. Nanti kalau tidak jelas, tolong ya, bilang tidak jelas. Gitu ya. Nah, ovarium itu menghasilkan estrogen, progesteron, inhibin, relaksin. Nah, kemudian testis. Nah, ini miliknya apa ini? Pejantan, laki, testosteron. Nah, kemudian ada plasenta. Nah, plasenta misalnya pada manusia itu dihasilkan ACG, pada kuda menghasilkan PMSG. Kemudian uterus, ya, ini menghasilkan prostaglandin F2 alpha. Hormon inilah yang nanti mengatur siklus reproduksi. Nah, ini yang betul Anda apalin dan pahami bagaimana kerjanya. Kalau ini sudah tahu, ya, saya kira Anda tidak jadi masalah di reproduksi. Tapi kalau ini tidak tahu, nanti Anda tidak akan bisa nanti ada kaitan dengan teknologi reproduksi, ada kaitan dengan gangguan reproduksi. Nah, ini harus betul dipahami. Dan juga kita belajar ini, baik hewan kecil maupun hewan besar, baik human maupun pet, nah itu sama, ya, sama nih ya, fisiologinya sama, ya, walaupun apa panjang pendeknya yang berbeda. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, ini ya, kalau kita lihat gambarannya sekarang, ini adalah hipotalamus. Nah, tadi sudah dijelaskan. Ya, yang paling penting di hipotalamus pertama itu adalah GNRH. Ini GNRH ya. Nah, kemudian GNRH ini akan merangsang hipofisa, menghasilkan FSH, kemudian gonad, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ini adalah ovarium. Ini adalah uterus, nah ini adalah testis. Ini panahnya hilang. Oke, mungkin mudah-mudahan di bawahnya.
Nah, sekarang ada istilah feedback mekanisme. Itu mekanisme umpan balik. Jadi ada istilah negatif feedback, terutama estradiol yang dihasilkan oleh folikel. Nah, di sini dia menekan pelepasan FSH. Nah, mungkin nanti akan apa namanya dalam grafik nanti akan saya jelaskan ya. Jadi yang jelas artinya di sini adalah negatif. Jadi kerjanya di mana FSH ini tadinya dia merangsang folikel untuk menghasilkan estradiol, tapi dalam konsentrasi tertentu estradiol ini malah sekresi atau FSH. Nah, itu disebut feedback negatif. Nah, kemudian ada feedback positif, di mana contohnya lagi estradiol dalam konsentrasi tertentu atau tinggi, dia justru akan pelepasan daripada luteinizing hormon, LH. Nah, ini tujuannya untuk ovulasi. Nah, sehingga estradiol ini mempunyai feedback positif terhadap LH. Jadi mempunyai feedback negatif terhadap FSH. Salah satu dia menekan, itu positif negatif. Salah satu dia memicu pelepasannya, itu adalah positif. Nah, sehingga estradiol itu mempunyai feedback negatif dan mempunyai feedback positif. Nah, saya kira jelas itu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, diagram feedback-nya sekarang. Dulu dari hipotalamus. Ini jelas gambarnya deh ya, kelihatan ya? Jelas, Prof. Jelas. Nah, hipotalamus ya, hipotalamus ini dia menghasilkan GnRH. Kemudian GnRH ini menstimulasi hipofisa, ini adalah hipofisa ya, hipofisa anterior, menstimulasi pelepasan daripada FSH. Kemudian FSH menstimulasi perkembangan daripada folikel. Nah, ini adalah ovarium. Nah, ini adalah folikel. Sehingga FSH ini menyebabkan folikel tumbuh ya, kemudian ini atau estrogen. Nah, estrogen ini mempunyai feedback positif terhadap FGNRH. Nah, ini ya, feedback positif terhadap ini sehingga menyebabkan meningkat ini dan meningkatkan LH, pelepasan LH. Nah, sehingga dia mempunyai feedback positif estradiol terhadap LH. LH shot ya. Menyebabkan ovulasi. Nah, di satu sisi dia mempunyai feedback negatif ya, terhadap FSH. Ini feedback negatif terhadap FSH. Nah, FSH tidak disekresikan. Nah, sehingga tidak terjadi pertumbuhan folikel. Jadi mempunyai feedback positif terhadap LH, mempunyai feedback negatif terhadap FSH. Nah, kemudian karena ada feedback positif terhadap LH, ya, sehingga menyebabkan terjadi puncak LH. Ya. Nah, LH dia lah menyebabkan ovulasi. Nah, ini folikel ini berovulasi. Ya. Ovulasi, pelepasan daripada sel telur. Nah, ovulasi ini kemudian akan terbentuk korpus luteum. Ini adalah korpus luteum. Nah, sehingga di ovarium ini ada aktivitas, ada folikel yang berkembang. Setelah ovulasi, dia akan berkembang menjadi
korpus luteum. Korpus luteum ini berfungsi menghasilkan progesteron, hormon progesteron. Nah, progesteron ini mempunyai feedback negatif terhadap hipotalamus, yaitu terhadap genera, dan mempunyai feedback negatif terhadap FSH. Nah, sehingga selama progesteron ini tinggi, selama itu juga FSH tidak dilepaskan, selama itu juga tidak terjadi perkembangan folikel. Nah, sehingga ada dua hormon yang terpenting di sini di ovarium, itu adalah progesteron dan estradiol. Nah, nanti ini akan bisa dilihat nanti ya dalam siklus estrus. Tapi inilah profil daripada hormon ya. Nah, sehingga yang terpenting Anda di sini ketahui itu adalah bagaimana hubungan antara hipotalamus, gimana hubungan dengan hipofisa dan dengan gonad. Ya. Demikian juga sebaliknya bagaimana hubungan gonad dengan hipotalamus dan dengan hipofisa. Nah, inilah mengatur siklus. Kalau salah satu ini terganggu, berarti nanti akan ada gangguan daripada reproduksi. Nah, tolong nanti dicamkan ya, nanti silakan dibaca-baca. Kalau yang kurang jelas, saya juga tidak bisa memberikan secara detail ya, tidak bisa memberikan secara detail karena waktu. Nah, ini untuk hipotalamus, hipofisa, kelenjar neuroendokrine mengontrol hipofisa. Hipofisa ada anterior, efesi, ini sudah saya kira tadi ya, hubungan erat dengan sistem saraf pusat. Ini saya kira jelasan tadi. Nah, kemudian kita lihat ini. Jadi ada diagram APG, yaitu hipotalamus, kemudian hipofisa, kemudian gonad. Jadi hipotalamus, hipofisa, gonad. Nah, ini memang harus dipahami betul gitu ya dalam bidang reproduksi. Nah, di sini ya mungkin sama dengan tadi, mungkin bisa lebih jelas lagi gitu. Nah, ini adalah hipotalamus ya, dia mensekresikan genera, kemudian pituitary, kemudian FSH, kemudian ovari, folikel, estrogen. Dia punya positif terhadap LH, nah sehingga menyebabkan apa namanya ovulasi. Jadi mempunyai positif terhadap LH, nah dia menyebabkan ovulasi. Nah, kemudian ada proses luteogenesis, jadi proses pembentukan korpus luteum. Nah, sehingga menyebabkan progesteron tinggi. Nah, dalam apa namanya, beberapa hari setelah korpus luteum terbentuk, ya. Nah ini ada nantinya hormon PGF2 alfa yang berfungsi untuk melisiskan CL, nah sehingga menyebabkan regulasi CL, progesteron turun, nanti feedbacknya terbuka. Ini kok jelas ya Martin. Oke. Saya kira ini sama dengan yang tadi ya, sama dengan penjelasan tadi. Nah, hormon gonadotrofin. Nah, definisi hormon gonadotropin, tolong ini saya lupa menulis ini, tolong didengarkan. Jadi hormon gonadotropin adalah hormon yang merangsang atau menstimulasi aktivitas gonad. Jadi ingat, hormon yang menstimulasi berarti bukan hormon yang dihasilkan oleh gonad, ya. Nah, kadang-kadang pengertian di sana kalau gonad ya
hormon yang dihasilkan oleh gonad, bukan hormon yang merangsang. Nah, ini ada 6 ya, di 6 hormon digolongkan ke hormon gonadotrofin. Seperti FSH. Dia merangsang folikel pada ovarium dan merangsang gonad. Kemudian LH, ya, dia merangsang ovulasi, jadi folikel itu untuk berovulasi. Kemudian menstimulasi terbentuknya korpus luteum dan juga merangsang terbentuknya testosteron pada testis. Jadi hormon yang merangsang satu di ovarium, di gonad itu ovulasi, korpus luteum, kemudian di testis adalah testosteron. Jadi hormon yang merangsang aktivitas berat. Prolaktin itu laktasi. Nah, di sini prolaktin ini adalah LTH, luteotrophic hormone, itu adalah luteotropik, jadi dia memelihara CL. Memelihara CL, nah dia juga bekerja di gonad. Nah, kemudian PMSG atau ECG, pregnant mercerum gonadotropin atau equine chorionic gonadotropin, sama dengan FSH-like. Nah, sehingga dia mempunyai kerja membentuk folikel yang nantinya akan membentuk korpus luteum aksesoris. Nah, ini nanti di kebidanan dapat ini. Kenapa PMSG pada kuda bunting menghasilkan PMSG? Sedangkan dia mempunyai kerja seperti FSH. Sebenarnya dia sudah bunting, gitu ya. Nah, nanti penjelasannya itu ada di kebidanan. Nah, kemudian ACG, Human Chorionic Gonadotropin. Nah, ini LH-like, jadi kerja sama dengan LH. Nah, ini biasanya pada manusia maupun primata itu untuk memicu korpus luteum menghasilkan progesteron yang lebih tinggi. Nah, sehingga istilahnya untuk mempertahankan kebuntingan. Nah, ini juga kerjanya itu di korpus luteum, di gonad. Kemudian ada AMG, Human Menopause Gonadotropin. Jadi pada orang-orang yang mengalami menopause. Nah, di sini kalau orang menopause, ya, nah itu adalah tidak memiliki folikel di ovarium. Nah, sehingga FSH maupun LH tidak mempunyai sel target atau target sasarannya. Nah, sehingga dia berada di sirkulasi darah. Nah, inilah yang dianalisis. Nanti hormon ini, AMG ini pada orang-orang yang menopause. Nah, itulah yang digunakan nanti apa namanya pada orang-orang yang mengalami infertilitas gitu. Nah, kalau hormon gonad ya ini. Jadi ada estrogen, progesteron, dan androgen. Jadi estrogen yaitu pada folikel yang menghasilkan, ingat tadi. Nah, ini fungsinya nanti di untuk satu birahi atau nanti ada pertumbuhan atau sifat cek cek skener. Kalau ayam itu misalnya kalau sudah apa namanya eh, apa mulai dewasa kelamin, nah itu ada jangar dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya pada sapi atau pada orang, ya kalau dia sudah estrogen tinggi, dia mulai nanti kalau pada sapi misalnya ada leleran, pembekakan pada pupa, itu jelas pada hewan gitu ya. Nah, kemudian progesteron. Ini dihasilkan oleh korpus luteum, gonad juga. Nah, dia mempertahankan kemudian karena dia meniadakan kontraksi daripada uterus, dari tenang uterusnya. Nah, sehingga disebut
hormon yang memelihara kebuntingan. Nah, karena saluran reproduksinya tenang, sehingga menyebabkan hewan itu tidak menjadi anak yang dikandung, menyebabkan aborsi. Nah, itu juga itu ada di gonad. Nah, kemudian androgen, testosteron. Nah, ini juga dihasilkan oleh gonad. Nah, ini adalah untuk spermatogenesis atau sifat daripada kelamin yang disebut hormon gonad. Nah, ini ada inhibin, relaksin. Nah, inhibin ini menghambat pelepasan FSH. Nah, ini ini saya juga belum pernah ini menganalisis inhibin, tapi hormon ini yang dihasilkan oleh folikel. Nah, selain tadi ada feedback positif feedback negatif daripada estrogen untuk menghambat FSH, juga FSH itu dihambat oleh inhibin yang dihasilkan oleh folikel. Nah, kemudian ada relaksin. Ini untuk dilaktasi serviks. Ini mempermudah untuk partus. Ini pada saat partus ada hormon yang dihasilkan oleh relaksin. Ada prostaglandin. Ya, prostaglandin ini berasal dari asam gonad. Nanti akan berfungsi untuk melisiskan korpus luteum, juga disebut dengan luteolisis, dan juga menyebabkan partus. Jadi ada kontraksi otolol. Nah, kemudian ada PGE2. Dengan TGF2 alfa. Jadi dia bersifat lutein. Ada produksi kalau prostaglandin itu jadi dia dan ini mekanisme. Nah, ini. Jadi ini adalah uterus ya. Ini adalah uterus. Nah, ini adalah prostaglandin yang dihasilkan oleh uterus ya, melalui pena uterina ini. Nah, kemudian dia ditransfer ke arteri ovarika. Nah, ini disebut dengan lintas pena arteri. Dari arteri ovarika, kemudian dia masuk ke korpus luteum, akan menyebabkan lisisnya korpus luteum. Jadi perjalanannya demikian. Jadi kalau Anda memberikan nanti prostaglandin melalui intrauterin, jadi perjalurnya akan ini cepat dibandingkan kalau nanti Anda memberikan secara intramuskuler. Kalau intramuskuler berarti kan artinya masuk ke sirkulasi darah umum. Nah, ini sedikit gambaran saja ya. Jadi prostaglandin itu ingat dihasilkan oleh uterus ya. Uterus yang tidak bunting ini yang normal ya. Dihasilkan oleh uterus, kemudian masuk vena, masuk arteri ovarika, lisis ke ovarium. Jadi di sini ada lintas vena arteri. Transfer from dari vena ke arteri. Jadi lintas vena arteri. Jadi tidak melalui sirkulasi darah umum. Nah, ini ya, sama saya kira prosesnya. Nah, bagaimana mekanismenya? Ya, jadi PGF2 alfa yang dihasilkan dari endometrium dibawa ke ovarium, isi lateral melalui lintas vena arteri, ya, dari vena arteri ke arteri ovarika. Itu ceritanya tadi.
Nah, mekanisme ini melibatkan dua pembuluh darah yang terkait erat di mana darah dari satu pembuluh mengalir ke arah yang berlawanan dengan pembuluh yang berdekatan. Jadi ada pena ke arteri. Dari arteri oparika berhubung erat dengan pena utero-oparika. Ingat itu ya, dari pena tadi ya. Dengan pertukaran arus balik, PGF2 alfa ditransfer melintasi dinding pena uterina ke dalam arteri oparika secara difusi. Coba nanti dilihat lagi di apa namanya di gambar tadi, gitu ya. Kemudian hal ini memastikan sebagian besar PGF2 alfa yang diproduksi oleh kelenjar endometrium akan dibawa langsung ke ovarium dan korpus luteum tanpa melalui sirkulasi darah umum. Dia lokal begitu ya. Jadi kalau Anda bisa memberikan secara intrauterin, itu dosis lebih rendah, kerja lebih cepat begitu. Tidak melalui sirkulasi darah umum. Jadi hal ini merupakan mekanisme yang penting karena banyak PGF2 alfa yang terkena rusak selama dia melewati sistem peredaran darah umum. Jadi kalau dia ke sistem peredaran darah umum, itu banyak sekali yang menyebabkan inaktif daripada prostaglandin. Ya, terutama di HEPAR ya, di HEPAR. Ya, di sana paling banyak sekali dirubah, nah sehingga yang diperlukan nanti tentu akan lebih besar, double nanti ya. Nanti bisa nanti kalau ada yang tertarik penelitian misal, benar enggak kata Prof. Cok, jadi yang intra dengan IM dosisnya lebih besar lebih daripada yang intrauterin itu bisa dicoba, tapi sudah banyak yang nyoba. Seandainya, tapi kalau di S1 kalau untuk mengulang saya kira ada tidak masalah. Nanti kalau apa kalau apa nama sebenarnya banyak ya, banyak sekali. Anda setuju saya kira sudah penelitian semua ya. Oke. Nah ini ke stereogenesisnya ya, dari kolesterol ya. Nah, apa namanya bahan bakunya ya. Semua nanti ke pregnolon, progesteron, ya. Kemudian aldosteron bisa menjadi testosteron. Jadi semua diawali dengan pregnolon. Jadi semua bahan baku daripada kolesterol itu adalah pregnolon. Ya. Nah jalurnya untuk bisa menjadi estrogen dia harus melewati ini. Juga apa namanya? Saya kira ini tidak perlu ya, tidak perlu ini. Yang penting Anda tahu aja bahwa inilah biosintesis daripada hormon steroid begitu ya, hormon steroid. Yang jelas ya, apa namanya? Yang jelas adalah bahan bakunya, prekursornya. Nah, itu adalah kolesterol. Nah, itu kolesterol macam-macam. Jangan nanti kolesterol tinggi, nanti hormon steroid tinggi. Tidak begitu ya. Jadi ada istilahnya kolesterol yang bersifat jahat, ada kolesterol yang secara fisiologi dibutuhkan. Ya. Nah itu di biokimia itu. Ya. Nah aplikasi klinisnya sekarang, ya. Jadi aplikasi klinisnya bisa sebagai induksi estrus, misalnya PMGF2 alfa yang dihasilkan uterus, ya, itu bisa dipakai untuk induksi estrus. Nah, tentu kalau nanti besok minggu depan baru ya, karena ini baru gambaran daripada profil hormon. Tapi kalau sekarang saya berikan siklus estrus nanti tidak habis, ya. Nah, sehingga pemahaman hormon dulu seperti PMSG, ACG yang jelas ini nanti dalam nanti Anda berpanu ke bayang ke teknologi karena Anda udah semester 7 ya. Jadi ini hormon ini sudah saya kira udah dikenal ya. Oh belum ya, Anda baru semester berapa ya dia ya? Oh yang tadi semester 7 ya, elektif. Anda baru semester 5 ya?
G, Prof. Oh, 5 ya. Sorry. Ini saya kok bawa ke induksi. Oke. Ya. Induksi itu artinya merangsang munculnya birahi. Bisa digunakan untuk sinkronisasi estrus dalam aplikasi klinisnya. Jadi sebagai penyerentakan birahi. Kalau Anda ingin menyerentakan birahi bisa. Berikan progesteron, GnRH, dan gimana mekanismenya nah, nanti gitu ya. Nah, bisa untuk menginduksi partus. Jadi karena ingin, saya ingin lebih cepat melahirkan, bisa berikan oksitosin atau PGF2 alfa. Nah, bisa juga aplikasi teknisnya itu untuk diagnosa kebuntingan. Bisa progesteron untuk pada anjing, pada kucing, atau pada apa namanya untuk kebuntingan. ACG, nah ini udah umum pada manusia ya. Untuk tes kehamilan itu digunakan adalah ACG, Human Chorionic Gonadotropin, gitu ya. Nah, jadi kalau pada babi beda lagi. Nah, nanti itu mungkin di kebidanan. Nah, inilah hormon-hormon yang perlu adik-adik pelajari, dan sehingga paham untuk reproduksi. Ya. Nah, untuk kalau minggu depan ini tolong dipahami dulu. Ya, kalau belum paham, tolong nanti mungkin minggu depan 10 menit saya akan sediakan untuk diskusi sebelum kita mulai. Ya. Nah, karena hormon ini tidak begitu banyak, ya. Nah, jadi hormon yang ada pelajari itu hanyalah ini saja. Jadi yang terpenting adalah, nah, ya, yang terpenting adalah siklus ini. Dan nanti dalam terus nanti akan jelas sekali, ya. Nanti kita bagi lagi, misal ada proestrus, ada metestrus, ya ada proestrus, ada estrus. Nah, itu akan dibagi lagi ini. Yang di mana di metestrus, yang mana di diestrus. Nah, ini kan belum ini ya. Nanti akan terurai nanti di mana dia bekerja. Nanti kita klasifikasikan. Nah, ini adalah apa yang saya berikan. Ini adalah gambaran siklus, ya, gambaran siklus estrus atau profil hormon itu dalam siklus estrus. Nah, kebetulan dalam diagram skema ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengetahui feedback begitu ya. Kalau tadi sudah dijelaskan, progesteron tidak mempunyai feedback positif. Dia hanya mempunyai feedback negatif. Dia hanya menekan, begitu dia tinggi, ini ditekan. Nah, sehingga progesteron ini menyebabkan tidak akan muncul pertumbuhan folikel. Nah, sehingga progesteron ini dalam aplikasi teknisnya itu adalah untuk apa? Mencegah angka kebuntingan atau kalau di manusia disebut KB. Nah, ini dipakai. Nah, inilah kerjanya. Nah, kalau ini disuntikkan pada orang atau diimplan atau melalui tablet, nah ini akan tertekan dia sehingga tidak terjadi perkembangan folikel. Kalau folikel tidak berkembang, tidak akan terjadi kehamilan atau fertilisasi. Nah itu nanti dengan Anda paham ini, nanti apapun nanti permasalahan gangguan reproduksi akan belajar lebih gampang. Apalagi gangguan reproduksi, memang yang gangguan reproduksi kan ada dua, ada infeksius, ada non-infeksius. Ya. Nah, yang non-infeksius misalnya, nah ini biasanya yang terganggu. Ini seperti ini, hipotalamus. Ini adalah CNS, Central Nervous System. Nah, kalau ini terganggu, misalnya karena stres dan lain sebagainya, ini semuanya akan terganggu. Sebenarnya reproduksi itu gampang, karena kita mengalami, terutama yang wanita kan bersiklus, terutama pada wanita. Tapi kalau laki-laki kan tidak bersiklus. Nah, hipotalamus ini, ya, hipotalamus ini. Nah, misalnya kalau Anda misal stres, ditinggal kekasih, atau stres tidak lulus, nanti Anda bisa buktikan apakah siklus Anda berjalan normal, 28 hari rata-rata. Pasti bisa mundur, bisa maju. Nah, ini kan akibat dari stres sehingga gangguannya ada di rilis atau pelepasan GnRH, FSH maupun LH. Nah, sehingga dengan ada permasalahan di sini ya akan terganggu semua. Sama seperti misalnya untuk testosteron misalnya.
Ya. Kalau dari itu kan dari mata nervus opticus dia masuk ke hipotalamus, ya. Jadi ada pejantan atau laki-laki melihat lawan jenisnya yang lebih menarik, nah sehingga ada rangsangan dari neurohipofisa untuk menghasilkan GNRH, kemudian menghasilkan LH atau ICSA, sehingga merangsang testis untuk menghasilkan testosteron. Nah, itu hitungan detik. Dia bisa untuk menghasilkan testosteron. Tergantung dari stimulasinya. Tapi kalau dia stres, nah jelas dia tidak akan terstimulasi. Ya, jadi gampang ya. Jadi saya mohon nanti ya ini betul-betul dipelajari walaupun waktunya sebentar ya saya kira ini memang harus dipahami dulu gitu. Nah, sekarang saya kasih waktu untuk berdiskusi. Ya mungkin saya terlalu cepat. Mudah-mudahan Anda sudah baca sebelumnya atau pengalaman yang Anda peroleh. Silakan. Ada yang mau diskusi silakan. Saya kasih waktu 10 menit. Ada, Dek? Ada? Kalau tidak ada, nanti minggu depan saya masih sebelum kuliah saya akan kasih waktu 10 menit. Tapi kalau sekarang silahkan kalau ada. Nah ini memang orang terlalu banyak soal ini. Sulit sekali saya kalau saya buka video semua juga agak sulit sekali ini. Silahkan, Dek. Ada yang mau bertanya? Halo? Masih ada orang?